Bab 109. Jerome mengamuk. Apa katamu? Devan jadi semakin marah ketika dengar kata-kata Zaki. Ada yang berani membuat adiknya menari tiang. Itu jelas cari mati. Bawa aku ke sana. Di ruang ganti. Semua orang menahan napas. Sekarang, hidup mereka semua ada di tangan Armini. Kalau Armini tidak berhati-hati, mereka mungkin akan mati. Armini menarik napas dalam-dalam. Lalu akhirnya memegang pipa baja itu dan mulai menari. Dia merasa sangat dirugikan. Meskipun dia biasa menari di bar. Tapi itu adalah tarian biasa. Ini adalah pertama kalinya dia menari tiang. Tari tuang juga bisa dianggap sebagai salah satu jenis seni tari. Tapi itu tergantung untuk siapa tarian tersebut. Menari pada acara formal jelas termasuk sebuah seni. Namun menari di tempat ini jelas merupakan tarian yang menggoda. Terutama untuk tuan muda lain ini. Dia dari sekali lihat juga sudah tidak terlihat orang baik. Untungnya, Armini sudah selesai mengganti pakaiannya. Dia memakai jeans panjang. Meski memakai jeans, bentuk tubuh Armini masih terlihat sangat bagus. Hal ini membuat tuan muda lain terpikat. Terlihat bahwa Armini tidak dilatih secara khusus. Tapi dia memiliki keterampilan menari dan pada dasarnya bisa meniru semua gerakan. Namun segera, tuan muda lain merasa itu tidak cukup. Dia merasa bahwa pakaian menari Armini tidak cukup profesional. Karena itu, dia meminta Armini berhenti. Kemudian, seseorang membawakan pakaian tari tiang profesional dan memintanya untuk menari sambil mengenakannya. Melihat pakaian yang sangat mini, wajah cantik Armini terlihat pucat. Bahkan ketika dia berada di grup tari sebelumnya, dia tidak pernah memakai pakaian seperti itu. Tapi sekarang, apa dia punya hak untuk menolak? Kalau dia menolak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan dibunuh oleh tuan muda ini? Melihat tatapan memohon dari para wanita di sekitarnya, Armini tidak punya pilihan selain mengambil pakaian menari itu perlahan. Ada ketidakpuasan dalam dirinya sendiri. Armini ingin mencari tempat yang lebih tertutup untuk berganti pakaian. Tapi dia diminta untuk berganti di sini. Dengan tangan gemetar, Armini mengulurkan tangan ke arah resleting celana jeansnya. Tunggu sebentar. Tepat saat tangan kecil Armini menyentuh resleting jeans, sebuah suara yang familiar terdengar. Armini menoleh dan melihat Devan bergegas masuk. Kakak. Armini melemparkan dirinya ke pelukan Devan, lalu menangis. Semua ketidakpuasan dalam dirinya akhirnya pecah. Tidak apa-apa. Devan menghibur Armini, menepuk punggung Armini. Kamu kakaknya. Melihat Devan mendekat, Jerome menyipitkan matanya. Barusan kamu yang mengganggu adikku. Devan menatap Jerome dengan dingin. Mengganggu. Adikmu bekerja di bar ini. Dia di sini untuk menjual diri. Aku juga memberikannya uang. Jerome mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Kata-kata Jerome membuat ekspresi Devan sangat dingin. Anak muat, karena kamu di sini, jangan berpura-pura lagi. Berikan saja penawaranmu. Aku ingin adikmu menemaniku malam ini, kata Jerome dengan santai. Begitu dia selesai bicara, Gavin segera bergerak. Dia mendatangi Jerome dalam sekejap, memegang lehernya, lalu menamparnya beberapa kali. Para pengawalnya itu bahkan belum bereaksi. Saat mereka bereaksi, semuanya langsung mengangkat senjatanya untuk menembak Gavin. Namun, Gavin tidak menoleh ke belakang. Ada pisau muncul di tangannya. Saat pisau muncul, urat pengawal hitam itu langsung terpotong. Lalu akhirnya pisau itu menusuk leher Jerome. Meski lehernya tertusuk pisau, Jerome masih sangat sombong. Dia mencaci, lacur sialan.
Kamu berani menamparku? Jelas, Jerome ini sangat sombong. Dia sama sekali tidak menyadari keseriusan masalah yang dihadapinya. Gavin menamparnya beberapa kali lagi dengan keras. Dia langsung menghajar Jerome habis-habisan. Selesai sudah. Kamu pasti mati. Apa kamu tahu siapa aku? Wajah Jerome bengkak, tapi mulutnya masih tetap bicara sombong. Tuan Muda Amor, beri dia ampun. Dia dari Islude. Pada saat ini, Zaki buru-buru berkata, meskipun Devan sangat kuat, tapi Jerome ini adalah sosok besar dari Islude. Kalau Devan membunuh Jerome, itu sama saja dengan cari mati. Itu benar. Kalau kamu berani menyakitiku, seluruh keluargamu akan mati. Jerome berteriak dengan angkuh. Tuan Muda Amor, bagaimana kita harus mengurusnya? Gavin menatap Devan dengan sedikit cemas. Bunuh, kata Devan langsung. Pada saat berikutnya, Devan langsung mematahkan leher Jerome. Akhirnya Jerome mengakhiri hidupnya yang penuh dosa ini. Melihat hal ini, para pengawal itu terkejut. Mereka tidak menyangka tuannya terbunuh di tempat sekecil Doujin. Pada saat berikutnya, mereka semua mengeluarkan senjata dan bunuh diri. Jelas, karena mereka tidak bisa melindungi tuannya dengan baik. Mereka pasti akan mati saat kembali. Selain itu, mereka mungkin bukan satu-satunya yang akan mati. Bahkan anggota keluarga mereka juga akan mati. Jadi, mereka bunuh diri agar mereka masih memiliki kehormatan dianggap mati saat melindungi tuannya. Melihat hal ini, Devan juga sedikit terkejut. Tanpa diduga, para pengawal ini akan bunuh diri. Sepertinya Jerome ini memang memiliki latar belakang yang cukup dalam. Namun, terus kenapa dia sudah berani mengganggu adik perempuannya? Dia harus mati. Saat ini, yang paling khawatir di sini adalah Zaki. Selesai sudah, semuanya akan berakhir. Meskipun Devan membunuh orang itu, tapi orang itu mati di Marabunta. Kemana lagi dia bisa melarikan diri? Apalagi, dialah yang memanggil Armini malam ini. Mungkin Devan tidak akan membiarkannya pergi. Zaki, kamu sangat berani. Benar saja, Devan sudah kesal. Pada saat berikutnya, Gavin mengangkat Zaki. Pisau diarahkan ke lehernya. Baru saat itulah Zaki melihat dengan jelas siapa wanita cantik ini. Asmodes dari Aula Vexana. Bahkan Asmodes jadi bawahan Devan. Dia juga pasti akan mati hari ini. Tuan Muda Amor, aku juga tidak membayangkan situasinya akan jadi seperti ini. Aku hanya ingin Armini datang untuk menari. Aku tidak memaksanya. Dia sendiri juga mau datang. Zaki sangat takut sampai hingga dia hampir buang air di celana. Kakak, lepaskan dia. Memang aku yang ingin datang. Armini perlahan menggoyangkan tangan Devan. Adikku memohon untukmu. Jadi aku akan membiarkanmu tetap hidup, kata Devan dengan dingin. Baru saat itulah Gavin melepaskan Zaki. Pada saat ini, Zaki sudah bermandikan keringat dingin. Lain kali, aku akan mengebirimu. Tidak akan ada lain kali lagi. Zaki menggelengkan kepalanya seperti mainan. Ayo pulang. Devan membawa Armini pergi. Saat ini, di salon kecantikan wanita paling mewah di Doujin, seorang wanita cantik dengan wajah memukau sedang melakukan perawatan. Bibi Tasya, kamu membiarkan Jerome bermain di luar sendirian. Apa akan baik-baik saja? Di samping wanita cantik itu ada seorang wanita muda yang juga melakukan perawatan. Jerome memang agak sembrono, tapi di tempat kecil seperti Doujin, orang yang bisa berurusan dengan keluarga lain bahkan belum lahir, kata Tasya lain dengan penuh percaya diri. Iya sih.
Ada begitu banyak pengawal yang bersamanya. Jadi mari kita bersantai saja, kata wanita muda itu sambil tersenyum. Namun, saat ini, telepon wanita cantik itu tiba-tiba berdering. Bersambung. Bab 110. Keluarga lain memilih selir. Setelah menutup telepon, ekspresi penuh semangat terlihat di wajah dewasa Tasya. Lalu dia berkata pada dua orang yang melayaninya, "Oke, kalian keluar dulu." Setelah dua pelayan wanita pergi, Tasya duduk. Meskipun usianya sudah lebih dari 40 tahun, dia masih montok dan berkulit putih, seperti bayi yang baru lahir. "Bibi Tasya, kulit dan bentuk tubuhmu sungguh luar biasa." Gadis di sebelahnya segera memuji. "Hehe, Beka, kamu juga bagus kok." Tasya tersenyum. "Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Bibi Tasya? Bibi Tasya, dadamu bahkan lebih besar dariku." Beka ingin menyentuhnya, tapi Tasya menahan tangannya. "Kalau mau jadi besar, gampang saja. Cepat cari pacar." Tasya terkikik. Lalu dia berkata, "Mereka sudah kembali. Ayo, temani aku untuk melihat Jerome." Tidak lama kemudian, kedua wanita itu datang ke ruang perjamuan. Di aula, banyak gadis sudah berdiri. Setiap gadis terlihat cantik dan berpakaian bagus. Ada yang aktif, ada yang pasif. Tidak lain, karena hari ini seorang sosok besar dari Islude datang ke Doujin. Pria hebat itu memiliki seorang putra yang sudah cukup umur untuk menikah. Kalau bisa memanjat pohon besar ini, sudah pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Oleh karena itu, banyak gadis muda dan cantik bergegas mendekat. Mereka hanya ingin dilihat oleh orang tersebut. Tentu saja, ada juga yang diaksa datang ke sini oleh keluarga. Sama seperti salah satu dari mereka, seorang gadis yang jelas-jelas berpakaian biasa. Pada jamuan makan besar seperti ini, sepertinya tidak cocok dengan tempatnya. Dia hanya menutupi dirinya dengan jaket berlapis bunga. Walaupun begitu, tetap saja apa yang harusnya terlihat akan tetap terlihat. Meski dia berpakaian biasa dan tanpa riasan di wajahnya, sulit untuk menyembunyikan kecantikannya. "Evelyn, bagaimana kamu bisa berpakaian seperti ini? Dengarkan ibumu sekarang. Pergi dan ganti bajumu. Kalau kamu dipilih oleh orang itu, keluarga stansa kita pasti akan makmur ke depannya." April memegang gaun seksi di tangannya. Itu benar. Wanita dengan jaket bunga ini tidak lain adalah Evelyn. "Bu, aku tidak mau ganti. Aku kedinginan." Evelyn tetap keras kepala. April tidak bisa memaksa Evelyn. Dia tidak punya pilihan selain membiarkannya begitu saja. Selain Evelyn, Cleova dan Nikita juga datang. Singkatnya, hampir semua wanita yang bisa dinikahi di Doujin datang hari ini. Tidak mungkin menolak. Ini adalah surat undangan yang dikirim oleh penguasa ibu kota, Islude. Itu sendiri, kalau tidak datang, jelas akan kehilangan rasa hormat dari penguasa ibu kota. "Oke." Semuanya diam. Sosok besar itu datang. Dengan teriakan barusan, semua orang berhenti bicara. Mata tertuju pada pintu. Tidak lama kemudian, dua sosok masuk perlahan. Seorang wanita glamor, seorang wanita dengan armor perang. Dia pasti pengawal pendamping dari wanita glamor tersebut. Royal Guard. Mata semua orang terbelalak saat melihat lencana pengawal pendamping. Sepertinya dia benar-benar sosok besar dari Islude. Meskipun Royal Guard itu adalah seorang wanita, dia juga memiliki wajah yang cantik. Dia memakai baju merah, terlihat heroik. Tapi saat ini,
Tatapannya setajam kilat, mengamati semua orang, seolah sedang memeriksa bahaya yang tidak diketahui. Halo, namaku Tasya. Aku yakin kalian tahu tujuanku memanggil kalian ke sini hari ini, yaitu memberi kalian kesempatan untuk terbang tinggi ke langit. Sekarang, tolong tunjukkan sisi terbaik kalian. Tasya sudah seperti seorang ratu. Tatapannya melihat semua orang yang hadir. Para gadis sudah siap, bahkan kalau akan menggigil kedinginan. Mereka harus mengekspos tubuh masing-masing. Tentu saja untuk menarik perhatian sosok besar tersebut. Tapi yang mengejutkan mereka, sosok besar ini sebenarnya adalah seorang wanita. Benar saja, setelah melihat ke arah kerumunan, Tasya langsung mengerutkan kening. Kalau kalian ingin jadi menantu dari keluarga lain, tahan sifat murahan kalian. Tasya berkata dengan suara yang berat, jelas. Ketika dia harus menantunya, kecantikan dan bentuk tubuh hanya salah satu aspek. Tentu saja juga harus memiliki temperamen yang baik. Tipe wanita yang ingin menunjukkan seluruh tubuhnya di setiap kesempatan adalah tingkat yang terlalu rendah untuk menarik perhatiannya. Tiba-tiba, mata Tasya berbinar. Matanya tertuju pada jaket besar berbunga-bunga. Gadis-gadis lain semuanya memamerkan sosok dan penampilan mereka. Tapi jaket bunga besar itu hanya ada di pojok, memegang makanan penutup di tangannya, menunjukkan kegembiraannya. Sepertinya itu agak naif. Siapa namamu? Tasya tiba-tiba merasa geli. Sayang sekali wanita dengan jaket bunga besar itu sibuk menyantap makanan penutup. Jadi dia sepertinya tidak sadar kalau Tasya memanggilnya. Evelyn, dia memanggilmu. April buru-buru mendorong putrinya. Awalnya, ketika dia melihat putrinya datang memakai jaket bunga besar, dia sedikit tidak senang. Tapi tanpa diduga, pada saat ini, Evelyn jadi pusat perhatian. Namaku Evelyn Stanza. Evelyn melihat ke sekeliling dan menemukan bahwa semua orang sedang menatapnya. Jadi dia menjawab dengan cepat. Saat bicara, masih ada krim di mulutnya yang membuatnya terlihat lucu. Kamu cukup baik. Melihat hal ini, Tasya benar-benar memiliki ekspresi puas di wajahnya. Kalau untuk bersenang-senang, maka anaknya bisa bermain dengan wanita manapun yang diinginkannya. Tapi kalau untuk urusan menikah dan dibawa pulang, lebih baik memilih orang seperti Evelyn. Meski memakai jaket biasa, masih sulit menyembunyikan kecantikannya. Yang paling penting adalah auranya membuat Tasya merasa itu sangat nyata dan tidak dibuat-buat. Kalau orang lain memakainya seperti ini, pasti akan dicurigai cari muka. Tapi untuk Evelyn, tidak ada hal seperti itu. Terima kasih. Evelyn menjawab dengan sopan. Kemudian, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang terjadi, dia terus memakai kuenya. Hei, kenapa kamu malah masih makan? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu ini sangat beruntung? Pada saat ini, Becca berjalan mendekat dan berkata pada Evelyn. Sangat beruntung kenapa? Evelyn bingung. Selamat. Kamu telah terpilih dan akan segera jadi salah satu calon menantu keluarga lain, kata Becca. Becca juga puas dengan gadis yang agak bodoh ini. Setidaknya dia jauh lebih menarik daripada wanita lain dengan penampilan mencolok. Melihat Tasya benar-benar memilih Evelyn, ekspresi tidak puas terlihat di wajah gadis-gadis lain. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Ini murni salah mereka sendiri yang tidak menyangka bahwa bukan pria besar itu sendiri yang datang untuk memilih, tapi ibunya. Kalau tidak, mereka juga berpakaian lebih sopan. Semua gadis menatap Evelyn dengan ekspresi iri di wajah mereka. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah wanita terkenal di Doujin, tapi dibandingkan dengan keluarga besar di Izule,
Jelas masih jauh tertinggal. Kehilangan kesempatan untuk terbang tinggi ke langit. Aku tidak mau. Namun, pada saat ini, Evelyn tiba-tiba berkata. Begitu kata-kata Evelyn keluar dari mulutnya, seluruh tempat tiba-tiba hening. Bahkan suara jarum jatuh saja bisa terdengar. Bersambung.